Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil survei kami yang dilaksanakan pada 12 November 2022 di Desa Aliang. Seperti yang kita tahu, gempa bumi dengan kekuatan 6,8 skala Richter yang mengguncang Pulau Ambon dan sekitarnya pada Kamis 26 September 2019 yang disusul ratusan gempa dengan skala yang sedang dan kecil, membuat ribuan warga pada beberapa desa memilih untuk mengungsi ke hutan dan kawasannya berada pada dataran tinggi, sehingga gempa bumi dengan magnitud 6,5 yang mengguncang wilayah pada Kamis 26 September pada jam 6.46 waktu Indonesia Barat atau jam 8.46 waktu Indonesia Timur terjadi di titik 40 km timur laut Ambon dengan kedalaman 10 km tanpa potensi tsunami. Selain itu, banyak warga Desa Liang yang mengalami trauma dan gelisah mendalam dikarenakan banyaknya gempa susulan yang terjadi. Kerusakan yang terjadi di daerah yang terkena dampak gempa bumi tersebut seperti di Liang, yaitu rumah-rumah dan bangunannya rubuh rata dengan tanah. Dan selanjutnya kita melihat ke kondisi masyarakat pasca gempa bumi di Desa Liang. Pasca gempa bumi dengan kekuatan 6,8 skala Richter, ribuan masyarakat Desa Liang mengungsi ke hutan-hutan di daerah perbukitan yang letaknya berada di belakang negeri. Berdasarkan data yang diolah dari hasil kuesioner responden, yang paling banyak adalah perempuan yang jumlahnya yaitu 20 orang dengan jumlah persentase sebesar 56%. Sementara responden laki-laki berjumlah 16 orang dengan jumlah persentase sebesar 44%. Selanjutnya adalah umur responden. Dalam penelitian ini, karakteristik responden berupa umur dapat dikelompokkan menjadi beberapa interval umur. Dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu 15-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, dan lebih besar dari 55 tahun. Dari analisis deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah masyarakat dengan usia 36-45 tahun, yaitu dengan jumlah 14 responden dengan jumlah persentase sebesar 39%. Jenis pekerjaan IRT 44%, petani 26%, wira swasta 12%, nelayan, supir, PNS, buruh, karyawan BUMN, dan guru 3%, pendidikan terakhirnya SD 8%, SMP 25%, SMA 45%, dan perguruan tinggi 22%. Dari kuesioner yang telah diedarkan dan dilihat berdasarkan diagram dan tabel yang tertera, dapat diketahui bahwa lama tinggal tertinggi yaitu selama 40 tahun dengan total penduduk sebanyak 5 orang, dan lama tinggal terendah yaitu selama 0,75 tahun. Nah, 0,75 tahun ini jika dikonversikan ke bulan yaitu selama 9 bulan, yaitu sebanyak 1 orang yang tinggal di Desa Liang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai parameter pengetahuan dan sikap berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada masyarakat di Desa Liang. Untuk pertanyaan pertama, dapat diketahui bahwa sebesar 72% masyarakat di Desa Liang mengetahui terkait definisi bencana alam dan 28% masyarakat tidak mengetahui definisi bencana alam. Untuk pertanyaan kedua, dapat diketahui sebesar 94% masyarakat mengetahui kejadian bencana alam apa saja yang menyebabkan bencana di sekitar mereka, dan 6% tidak mengetahui terkait hal tersebut. Untuk pertanyaan ketiga, dapat diketahui sebesar 86% masyarakat mengetahui penyebab terjadinya tsunami dan 14% tidak mengetahui hal tersebut. Untuk pertanyaan keempat, sebesar 92% masyarakat mengetahui ciri-ciri terjadinya tsunami, sementara 8% tidak mengetahui hal tersebut.
Pertanyaan kelima, sebesar 97% masyarakat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan ketika terjadinya tsunami dan 3% tidak mengetahui hal tersebut. Untuk pertanyaan keenam, sebesar 75% masyarakat mengetahui bangunan tahan gempa dan tsunami dan 25% tidak mengetahui hal tersebut. Untuk pertanyaan terakhir, sebesar 14% masyarakat mempertimbangkan risiko bencana dalam membangun rumah, 41% tidak mempertimbangkan, 36% sudah mempertimbangkan, dan 39% belum mempertimbangkan. Parameter perencana tanggap darurat. P1 tabulase 16 grafik 44%, tabulase 20 grafik 56%, P2 tabulase 36 grafik 100%, P3 tabulase 26 grafik 72%, tabulasi 9 grafik 28%, P4 tabulasi 22 grafik 61%, tabulasi 12 grafik 36%, tabulasi 1 grafik 3%. Tabulasi 13 grafik 36%, tabulasi 22 grafik 64%, P6 tabulasi 33 grafik 92%, tabulasi 2 grafik 5%, tabulasi 1 grafik 3%, P7 tabulasi 10 grafik 28%, tabulasi 25 grafik 72%, P8 tabulasi 27 grafik 75%, P9 grafik 25%. Selanjutnya, untuk parameter rencana tanggap darurat pertanyaan ke-9, sebanyak 86% masyarakat yang mengetahui jalur evakuasi yang telah disediakan, 14% lainnya tidak. Untuk pertanyaan ke-10, sebanyak 53% masyarakat yang tahu apa yang harus disiapkan untuk menghadapi bencana tersebut, 44% tidak, dan 3% lainnya tahu dan telah menyiapkannya. Untuk pertanyaan ke-11, sebanyak 97% masyarakat yang menyediakan handphone atau alat komunikasi selama bencana tersebut terjadi, 3%-nya tidak. Untuk pertanyaan ke-12, sebanyak 92% masyarakat yang memiliki alat penerang selama bencana tersebut terjadi dan 8%-nya tidak. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ke-13, sebanyak 75% masyarakat telah menyiapkan tas dan juga kelengkapan siaga bencana dan 25%-nya tidak. Untuk pertanyaan ke-14, sebanyak 11% masyarakat yang memiliki nomor-nomor penting yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat dan 86%-nya tidak, serta 3%-nya telah memiliki atau sudah memiliki nomor-nomor tersebut. Untuk pertanyaan ke-15, sebanyak 33% masyarakat yang dapat mengakses fasilitas penting tersebut dengan mudah dan 67% masyarakat lainnya tidak dapat mengakses fasilitas tersebut dengan mudah. Jadi untuk parameter rencana tanggap darurat untuk pertanyaan ke-16 yang menjawab ya sebanyak 33% dan yang menjawab tidak sebanyak 67%. Sedangkan pertanyaan ke-17 yang menjawab ya sebanyak 42% dan yang menjawab tidak sebanyak 58%. Jadi, pada parameter sistem peringatan bencana, pertanyaan pertama yang menjawab ya sebanyak 56% dan menjawab tidak sebanyak 44%. Untuk pertanyaan kedua yang menjawab ya sebanyak 78% dan tidak sebanyak 22%. Pertanyaan ketiga yang menjawab ya sebanyak 94% dan yang menjawab tidak sebanyak 6%. Dan untuk pertanyaan keempat yang menjawab ya sebanyak 8% dan yang menjawab tidak sebanyak 92%. Parameter mobilisasi sumber daya. Pertanyaan pertama ya 20%, tidak 44%, sudah dilakukan 3% dan belum dilakukan 33%. Pertanyaan kedua ya 44%, tidak 39%, sudah dilakukan 3% dan belum dilakukan 14%. Pertanyaan ketiga ya 64%, tidak 28% dan belum dilakukan 8%. Pertanyaan keempat ya 50%, tidak 47% dan belum dilakukan 3%. Pertanyaan kelima ya 36%, tidak 56%, sudah dilakukan 3% dan belum dilakukan 5%. Pertanyaan keenam ya 78% dan tidak 22%. Pertanyaan ketujuh ya 5%, tidak 42%, sudah dilakukan 11% dan belum dilakukan 42%. Pertanyaan ke-8 ya 67%, tidak 28% dan sudah dilakukan 5%.
Hasil wawancara di kantor Desa Liang dengan nama responden Taslim Samuel dengan profesi sebagai bapak raja yang berumur 50 tahun yang beralamat Desa Liang. Dari hasil wawancara kami mendapatkan ada 5 poin informasi penting sebagai berikut. Yang pertama, untuk Desa Liang pernah terjadi bencana alam geologi, biologi sosial yaitu wabah COVID dan bencana alam hidrometeorologi yaitu gempa bumi dan juga banjir. Untuk gempa bumi terjadi pada tahun 2019. Yang kedua, kesiapsiagaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebelum terjadi bencana. Di antaranya memberikan edukasi tentang pengertian gempa dan solusi kepada masyarakat maupun edukasi tentang bahaya daripada suatu bencana. Kemudian pihak desa dan pihak Fakultas Pertanian rencananya berkolaborasi untuk melakukan penghijauan lewat penanaman pohon berbasis ekonomi di Desa Liang. Kemudian adanya rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meminimalisir dampak bencana seperti membuat jalur-jalur evakuasi. Yang ketiga, pemerintah desa mengakui adanya alokasi dana untuk kesiapsiagaan bencana seperti bansos pada saat terjadi bencana biologi atau wabah COVID-19. Yang keempat, pihak desa mengatakan di Desa Liang ada pelatihan tanggap seperti bencana yang dilakukan untuk pelatihan pakan ternak, pelatihan kotoran ternak menjadi pupuk. Nah, 2 pelatihan di atas dengan maksud untuk mengurangi efek pemanasan global. Dan yang kemudian ada rencana Musrembang yang merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tahun 2023 untuk membuat pencegahan atau mitigasi terhadap suatu bencana yang akan terjadi. Kemudian ada rencana dalam pembukuan saku yang akan dibagikan kepada masyarakat sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Yang kelima, sarana-sarana penunjang kesiapsiagaan bencana, yaitu yang pertama kegiatan membangun jalan tali atau jalur evakuasi, dan ada peraturan untuk membangun rumah di daerah dataran tinggi. Oke, mungkin sampai situ saja hasil presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.